Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, eh, dan selamat malam untuk daerah Sulawesi Selatan. Sekarang sudah menunjukkan pukul 7:20. Eh, Tadi ada yang komentar, katanya seperti ini. Eh, Pak, bagaimana eh, penyelesaian tak? Bagaimana penyelesaian tak untuk siswa atau peserta didik yang kurang menguasai yang namanya literasi dan tidak sama sekali menyukai tentang literasi. Jadi yang perlu teman-teman pahami bahwa literasi ini dalam kehidupan sehari-hari selamanya pasti digunakan. Contoh kecilnya seperti rokok ini, contoh kecilnya. Bagaimana kira-kira saya mengetahui bahwa rokok tersebut mengandung komposisi yang berbahaya? Dengan cara literasi, ya. Kemudian pertanyaan tadi, bagaimana kira-kira penyelesaian Bapak ketika literasi tidak diminati oleh peserta didik? Menarik tuh, pertanyaannya menarik. Jadi kebetulan kemarin eh, saya mengikuti proses PPG dalam jabatan, dan di situ ada studi kasus yang harus kita tulis waktu ujian PPG, dan kebetulan saya menulis tentang studi kasus susahnya literasi kepada peserta didik. Jadi penyelesaian saya di situ ada tiga, ya. Jadi penyelesaian yang pertama itu eh, sebelum memulai proses pembelajaran, saya dan anak-anak peserta didik masing-masing membuka HP, kemudian saya mau menyuruh mereka untuk membuka Google, kemudian memberikan literasi atau proses membaca dongeng singkat selama 15 menit. Nah, itu yang pertama saya terapkan sebelum proses pembelajaran. Dan kemudian yang kedua, dalam metode pembelajaran yang saya terapkan, saya menggunakan lebih banyak literasi. Contohnya, masing-masing siswa atau per individu, saya arahkan untuk membaca suatu dongeng pendek atau cerita pendek. Biasanya saya berikan uh, cerita yang mengunsur analog, yang mengunsur anekdot, maaf, yang ada unsurnya anekdot. Nah, jadi saya lihat bertahap saya lihat uh, siswa atau peserta didik ini sudah mulai menyukai yang namanya literasi, karena uh, entah mungkin di dalam bacaan teks anekdot tersebut yang saya berikan, mereka menyukai. Jadi semenjak mereka menyukai hal-hal yang seperti itu, di mana mereka bisa berekspresikan uh, senyuman mereka, ketawa mereka. Jadi saya berinisiatif per minggu biasa saya siapkan blogger itu saya siapkan satu minggu itu satu dialog pendek, satu naskah dialog yang pendek yang berisi tentang unsur kelucuan, unsur anekdot. Uh, saya terapkan seperti itu, dan alhamdulillah banyak yang sudah mulai mengikuti literasi. Lebih banyak yang menyukai literasi. Padahal kalau dipikir, literasi sebenarnya mudah, gampang, gampang. Cuman rasa kemalasan yang tidak ingin mereka laksanakan itu, literasi. Jadi alhamdulillah secara bertahap. Kemudian yang ketiga, saya gunakan sistem menyambung kalimat. Jadi pelajaran selesai, biasanya saya menggunakan hal seperti itu. Setelah selesai proses pembelajaran, saya membuat satu pasangan, kemudian per paragraf itu satu orang berhenti, kemudian melanjutkan dengan temannya yang pasangan yang itu, pasangan pasangan dialognya. Jadi
tanpa disengaja mereka lebih banyak berliterasi tanpa mengganggu jalannya materi yang eh, pada hari itu kita eh, pelajari seperti itu. Begitu ya. Jadi ini saya buat video ini mengenai tentang literasi ini sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang eh, mungkin bisa lebih mengembangkan agar anak-anak bisa sering membaca atau literasi, alangkah lebih baiknya seperti itu. Ya, diterapkan bagaimana kira-kira sistem yang Bapak Ibu bisa terapkan agar peserta didik dapat menyukai tentang literasi. Jadi itu saja untuk jawaban atau pertanyaan dari yang komentar kemarin. Saya harap eh, pengalaman pribadi saya ini bisa menjadi mm, suatu landasan bagi Bapak Ibu guru agar bisa terus berinovasi, agar anak-anak semua bisa menyukai literasi. Jadi untuk hari ini sekian dari pertanyaan Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.